Halo sobat nih, kita gas lagi yuk. Magic Emperor, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kemunculan satu persatu keluarga bangsawan agung di ibu kota kekaisaran, kini keluarga Luo datang ke ibu kota dan mereka diolok-olok oleh pangeran kedua dan juga putra mahkota. Karena memang mereka menganggap kalau keluarga Luo ini hanya membawa satu orang tetua aja yang ada di ranah Radian Puncak. Dan itu tidaklah sebanding dengan keluarga bangsawan agung lainnya. Dan menganggap kalau keluarga Luo ini pasti akan musnah jika memang terjadi perang di antara keluarga bangsawan agung. Namun di sini pangeran ketiga yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau saat ini pilar mereka yaitu Zhao Fan belum datang bersama rombongan keluarga Luo. Hei, pendengar itu, di sini putra mahkota ia pun sungguh sekali dapat bertemu dengan Zhao Fan itu. Karena memang ia tahu, rumor yang aku dengar bocah itu memiliki kejeniusan yang sangat luar biasa, melebihi Perdana Menteri Zugi dan juga Tuan Leng Wuchen. Ya, kau benar. Semenjak kemunculan bocah itu, dia telah mengguncang Tianyu. Bahkan ia melawan 7 bangsawan agung lainnya secara terang-terangan. Rumornya sungguh sangat gila, sambut pangeran kedua. Bahkan aku juga mendengar di dalam event pertarungan itu, bocah itu ia dapat melawan tim milik Huang Fuqitian yang terdiri dari 4 naga generasi muda. Bahkan keluarga Luo ini, mereka dapat berdiri sejajar dengan keluarga bangsawan agung karena memang mereka memiliki 2 orang pilar, yaitu Zhao Fan yang sangat keras dan juga Li Jindiang yang sangat perkasa. Tambah pangeran kedua ini. Tapi yang mana Zhao Fan itu? Tanya putra mahkota ini. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sepertinya ia tidak ada di tempat ini, sambut pangeran ketiga. Hei, mendengar kalau Zhao Fan tidak ada di dalam ibu kota, membuat kedua pangeran ini cukup terkejut. Apa? Ini adalah upacara penghargaan bagi keluarga mereka, dan pelayan mereka masih belum muncul. Keluarga macam apa itu? Tanya kedua pangeran ini. Iyalah, ya begitulah Zhao Fan. Dia datang dan ia mau melakukan apapun yang memang ia mau, sambut pangeran ketiga ini. Hei, mendengar itu membuat putra mahkota ini pun tertawa. Bocah itu sungguh sangat menarik. Dan untuk pangeran kedua, tapi perbedaan peringkat di antara klan bangsawan agung ini sungguh sangat aneh. Masa depan mereka sungguh sangat tidak stabil dan sepertinya hanya tinggal tunggu waktu saja sampai benar-benar keluarga Luo ini pasti akan hancur. Dan sebaiknya aku tidak perlu menyia-nyiakan waktuku untuk mengurus keluarga kecil ini. Sambut pangeran kedua itu. Sedangkan di sisi lain, melihat keluarga Luo mulai datang, berjalan di antara rakyat jelata. Di sini tuan muda yang paling kecil ini. Hei, Zhao Fan itu yang mana sih? Dari semua ciri-ciri yang disebutkan itu, kenapa sih rasanya tidak ada orang yang seperti itu? Apakah mungkin orang itu merujuk kepada Yan Fu? Tidak mungkin tuan muda. Pria itu memang terlihat masih muda, tapi tetap saja ia tidak mirip dengan ciri-ciri Zhao Fan itu. Benarkah? Ya. Aku mendengar secara tidak sengaja dari anggota keluarga. Kalau pelayan Zhao Fan itu, ia sungguh sangat ganas dan juga jahat. Dia tidak terlihat seperti orang itu. Bahkan ia juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di keluarga Luo. Bahkan rumornya, master yang ada di ranah Radian aja tunduk kepada dirinya loh. Dan bocah yang ada di sana itu, sepertinya ia cuma tahu cara menyapa saja. Bahkan ia juga tidak terlihat cukup kuat dan ia tidak berkata apa-apa kepada tetua itu. Bagaimana bisa bocah yang seperti itu dikatakan sebagai orang jahat, Tuan? Dan jika kita asumsikan kalau orang itu adalah pelayan Zhao Fan, pasti putra mahkota akan menyapanya, Tuan muda, ujar bocah ini. Sedangkan untuk Yan Fu sendiri, Kimbe, sepertinya ada yang menjelek-jelekan aku nih. Hei, sedangkan untuk bocah biru ini, melihat pelayannya yang sungguh sangat pandai dalam hal mendapatkan informasi, membuatnya sungguh sangat senang. Hei, kau sungguh sangat pandai dalam mendapatkan informasi ya? Siapa sangka kalau kau sungguh sangat cerdas, bocah. Terima kasih tuan muda, sambut bocah hijau ini. Tapi jika bocah itu bukanlah Zhao Fan, terus Zhao Fan itu yang mana ya? Anggota keluarga yang lain juga tidak terlihat memiliki ciri-ciri yang seperti itu, ujar bocah biru ini. Namun tak lama setelahnya tibalah suara yang berujar, gerbang kaisar telah tiba. Ya, kedatangan gerbang kaisar tentu saja menotis keluarga Luo secara mereka ini adalah musuh, ya kan? Ya, kini gerbang kaisar mereka pun datang dengan kekuatan penuh mereka. Mereka datang membawa banyak sekali para tetua dan itu juga membuat putra mahkota ia berujar. Gerbang kaisar mereka membawa 30 orang tetua. Ya, kau benar, gerbang kaisar sungguh sangat mengerikan.
Bahkan kekuatan mereka hampir setara dengan kekuatan keluarga kekaisaran, ujar pangeran kedua ini. Sedangkan untuk Yunxiang, Tetua Li, ayo kita pergi dulu. Dan untuk putra mahkota yang melihat rombongan dari gerbang kaisar, ia pun langsung datang dan juga menyapanya. Tetua Huangfu, selamat datang. Dan saya yakin kondisi Anda baik-baik saja. Iya putra mahkota, atas berkat Anda saya baik-baik saja. Sedangkan untuk pangeran kedua, ia pun langsung menyapanya dengan tanpa adanya tata krama di halayak umum. Paman, lama tidak berjumpa. Iya, terima kasih atas kekhawatiran Anda pangeran kedua, sambut patriark dari gerbang kaisar. Sedangkan di dalam hati, Pak Tua ini pun berujar, pangeran kedua, ia adalah bocah yang tidak berguna, tapi bocah ini masih dapat dimanfaatkan nanti bila waktunya telah tiba. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuchen, ia berujar kepada salah satu tetua agung milik gerbang kaisar. Dan ia juga berujar, tetua agung, lihatlah di ujung sana, terdapat teman lama Anda, bagaimana kalau Anda menyapanya dulu? Iya, Li Jintian. Ya, Li Jintian, kau pernah kalah sekali dengan diriku. Bagaimana kalau kau menunjukkan kemampuanmu yang sekarang ini? Ujar Pak Tua itu ke arah keluarga Luo. Dan itu tentu saja membuat bocah-bocah ini yang berasal dari keluarga Luo mereka pun sedikit tersentak. Namun di sini Tuan Li yang saat ini berada di belakang nona muda Yunxiang, kini ia pun maju ke depan dan ia menghampiri tetua dari gerbang kaisar itu. Dan kini mereka pun yang saling berhadapan satu sama lain membuat tetua agung ini ia berujar, Li Jintian, saat kau pertama kali datang ke gerbang kaisar, kau datang hanya untuk teknik seni bela diri Imperial Tiran Body Art milik kami. Dan kini kau mengkhianati kami dan bergabung dengan keluarga Luo. Kau melakukan ini pasti dengan alasan yang sama, ya kan? Iya, kau benar. Seumur hidupku, aku selalu terobsesi dengan seni bela diri. Dan aku melakukan segalanya demi mengejar kekuatan, sambut Tuan Li ini. Namun kalian gerbang kaisar sungguh sangat egois dan tidak mau memberikan teknik Imperial Tyranny Body Art itu secara sempurna untuk diriku. So, jadi untuk apa aku memberikan segalanya kepada kalian? Tambah Tuan Li itu. Jadi kau bergabung dengan keluarga Luo hanya untuk hal yang sama. Karena kami tidak mau memberikan teknik itu kepadamu kah? Apakah itu benar? Ya, itu adalah salah satunya, sambut Tuan Li ini. Sungguh sangat menggelikan sekali kau. Di seluruh Tianyu ini semua juga sudah tahu kualitas metode kultivasi kami adalah yang terbaik setelah milik keluarga kekaisaran. Dan memangnya klan rendahan seperti kalian ini, seperti klan Luo ini dapat memberikan hal yang sama? Apakah itu bisa? Jangan mimpi kau, ujar tetua agung ini. Dan untuk Tuan Li, ia pun menanggapinya dengan santuy aja dan ia juga berujar, dasar orang tua bodoh. Apakah kau masih belum mendengar rumornya kah? Keluarga Luo kami memiliki seorang pelayan yang sungguh sangat menakjubkan. Ia dapat memberikan apapun yang tidak dapat kalian impikan. Jadi maksudmu itu adalah bocah yang bernama Zhou Fan itu kah? Memangnya apa yang bisa ia lakukan, Bocah itu ia cuma raja di antara para sampah yang tidak berguna. Dan karena kau sungguh menjunjung tinggi bocah itu, kau membuatku penasaran orang seperti apakah dia itu. Sambut tetua agung itu. Tapi sebelum itu aku juga ingin melihat seperti apa yang kau terima dari keluarga Luo ini, ujar Pak Tua itu pun sembari melepaskan aura bertarung miliknya. Dan melihat hal itu membuat Tuan Li ia pun berujar, ini adalah waktu yang sungguh sangat sempurna untuk dapat melakukannya. Ayo, aku akan memperlihatkan kemampuanku dan membalaskan kebencian yang aku miliki kepada kalian, sambut Tuan Li sembari melepaskan aura bertarungnya pula. Ya, melihat kedua master gila ini yang ada di ranah radian tingkat puncak melepaskan aura bertarungnya, dan sepertinya akan terjadi pertarungan besar di antara master tingkat tinggi ini, membuat putra mahkota pun menjadi panik. Tunggu. Tapi ia pun langsung dihampiri oleh para tetua milik gerbang kaisar. Dan di sini Tuan Leng pun juga berujar, putra mahkota, demi keselamatan Anda, mereka berdua itu adalah master yang ada di ranah radian tingkat puncak. Maka dari itu kami harus melakukan ini. Tolong, Anda berlindunglah di belakang para tetua milik kami, sambut Tuan Leng Wuchang ini, yang memang memaksa dirinya untuk segera berlindung.
Dan itu juga membuat putra mahkota ia pun sadar kalau sepertinya gerbang kaisar memang terlihat jelas kalau mereka tidak mau ada orang lain yang ikut campur di dalam urusan mereka. Dan sepertinya mereka melakukan ini semua sebelum acara penghargaan dimulai untuk dapat menunjukkan kepada semua orang, kepada para bangsawan agung, kalau memang gerbang kaisar ini masih berada di puncak di antara keluarga bangsawan lainnya. Tapi dengan pertarungan yang akan terjadi di tempat ini, bukankah ini akan merusak reputasi milik keluarga kekaisaran? Dan biasanya di momen yang seperti ini, para penjaga naga, mereka pasti akan datang dan juga mengambil alih hal ini dan menghentikannya. Tapi sepertinya mereka juga tidak akan melakukannya, dan ini sepertinya mereka semua telah merencanakannya sejak awal. Apakah ini kau, Kaisar? Apakah kau yang ada di balik ini semua? Dan sebenarnya apa yang kau rencanakan, Kaisar? Sambut putra mahkota ini di dalam hati. Sedangkan di tempat lain, kini di atas puncak bangunan, melihat ada dua percikan api besar aura pertarungan itu. Di sini Tuan Fang dan juga Tuan Sima, mereka pun memantaunya dari kejauhan. Di mana Tuan Sima ia pun berujar, Tuan Fang Qiubai. Kedua orang tua itu, mereka sama-sama kuat, sama kuatnya dengan kita. Dan membiarkan mereka bertarung di tempat ini akan membuat kekacauan di ibu kota. Iya, Anda benar Tuan Sima. Tapi ini adalah perintah dari Yang Mulia Kaisar, dan biarkan saja mereka bertarung. Dan jika memang terjadi sesuatu yang memang di luar batas, kita masih punya Sanji kecil untuk dapat menghentikan mereka. Sambut Tuan Fang Qiubai ini. Ya, kau benar. Mereka tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa di hadapan Sanji kecil kita. Ya, Anda benar. Pada akhirnya kita semua bergantung kepada monster kecil itu. Ya, Sanji kecil itu adalah Gu Santong. Ya, bagi yang nggak tahu aja. Oke, lanjut. Di sini Tuan Sima juga berujar, jika kita mengharapkan iblis kecil itu akan membuat kita terlihat tidak berguna, Tuan. Iya, kau benar Tuan Sima. Tapi ya, walaupun begitu, walaupun Huang Fu, Feng Li itu dan juga Lin Jintian ini bertarung, mereka dulunya adalah orang-orang kuat yang berasal dari generasi yang sama dengan kita, yang penuh dengan ambisi dan saling bersaing di antara mereka. Itu adalah hal yang cukup normal. Tapi jika ada generasi muda yang tiba-tiba saja dapat mencapai tingkatan kita, itulah baru sesuatu yang sangat mengerikan. Dan aku akan memenggal kepalaku jika memang ada seseorang yang dapat melakukan hal itu. Ujar Tuan Fang Qiubai ini. Namun di sisi lain, di sisi para rakyat jelata yang melihat dua monster kuat yang ada di ranah radian tingkat puncak akan bertarung, membuat mereka pun menjadi panik dan lari. Kepanikan para rakyat jelata ini jelas membuat tuan muda ini, ia pun harus ditabrak oleh para rakyat jelata yang memang ada di sekitarannya. Karena memang ia menyusup di antara para rakyat jelata itu. Ya, akibat itu pula, gelang giok miliknya pun harus terjatuh dan bergelinding. Tidak, itu adalah gelang milik Yang Mulia Ratu. Aku harus mengambilnya. Tuan muda, jangan, itu terlalu berbahaya, Tuan, ujar pelayan kecil ini. Sedangkan untuk tuan muda itu, ternyata ia berusaha keras untuk dapat mengambil kembali gelang milik sang ratu. Tapi di sisi lain, dua monster tua ini mereka telah siap untuk melepaskan kekuatan bertarungnya. Dan terimalah teknik Imperial Tyranny Body Art ini. Dan untuk Tuan Li, rasakanlah kekuatan dari teknik Soaring Demon Dragon. Dan kedua master gila itu, kedua orang tua itu pun kini berhadapan satu sama lain. Tapi di sini tuan muda kecil ini, ia pun berada di antara dua master tua itu yang memang masing-masing telah melesat dengan sangat cepat untuk bertarung dan beradu kekuatan. Bahkan dengan auranya saja dapat membuat pakaian milik tuan muda ini, atau lebih tepatnya tuan putri ini, karena memang ternyata ia adalah seorang wanita tercabik-cabik. Dan itu juga membuat putra mahkota yang melihatnya, ia pun menjadi panik. Itu Yongni, hentikan! Sedangkan untuk dua penjaga naga ini, siap! Tuan Putri, kenapa dia ada di tempat itu? Namun sayangnya, hal ini telah terlambat bagi kedua master kuat milik Kaisar untuk dapat menghentikan dua monster gila itu bertarung. Yang artinya kini Tuan Putri Yongning itu, ia telah pasrah untuk mati dihantam dua orang monster gila itu. Dan itu juga membuat Tuan Putri, ia hanya dapat berdoa dan ia berujar, Yang Mulia Ratu, tolong selamatkan aku. Yang Mulia Ratu, Anda mengatakan kalau akan ada seseorang yang akan melindungiku seumur hidupku. Yang Mulia Ratu, tolong selamatkan aku. Ya, di sela-sela itu juga ada seseorang yang berujar, hei gadis kecil, tempat ini dipenuhi oleh monster-monster gila. Ini bukan tempat untuk seekor kelinci kecil. Dan
Ya, di sini Zhou Fan. Ia menghentikan serangan dari Huang Fu Fengli itu dengan tangan kanannya dan juga untuk Li Jintian dengan tangan kirinya. Ya, Zhou Fan pun datang tepat waktu. Datang di tengah-tengah dua monster gila itu yang hampir saja meledakkan Tuan Putri itu. Dan itu juga membuat Tuan Putri ini berujar, "Siapa? Siapa kau? Apakah Yang Mulia Ratu mengirimmu untuk melindungiku?" "Apa? Yang Mulia Ratu?" Tapi sebelum Zhou Fan menjawab itu semua, di sini Zhou Fan ia pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan dulu, yaitu boom. Ia pun menghempaskan Huang Fu Fengli itu dengan tangannya dengan sangat mudah. Dan dihentakkan oleh Zhou Fan membuat Huang Fu Fengli ini, ia pun sungguh sangat terkejut dan tidak percaya. Gila, siapa itu? Siapa orang itu? Aku sudah menggunakan teknik Imperial Tyranny Body Art dan ia dapat dengan mudahnya menahanku, bahkan mendorongku. Siapa itu? Dan untuk Zhou Fan sendiri, ia berujar, "Hah, Tetuali, apakah kau masih belum mau mundur?" Ia menyadari kalau itu yang tiba-tiba saja datang dan menghentikannya adalah Zhou Fan. Membuat Master Tuali ini ia langsung berlutut. Salam pelayan Zhou." Apa? Mendengar Tetuali memanggilnya pelayan Zhou membuat kedua pangeran ini cukup terkejut. Apa? Pelayan Zhou? Iya, hal senada pun disampaikan oleh Huang Fu Fengli ini. Dan untuk patriark dari gerbang kaisar dan juga Tuan Leng, mereka masih tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Apa? Ini baru beberapa bulan, baru setengah tahun berlalu. Bagaimana bisa kekuatannya meningkat seperti ini? Bocah ini, dia sungguh sangat benar-benar berbeda dengan apa yang terakhir kali kita lihat di dalam event pertarungan itu. Kini bocah ini, dia adalah monster. Dan untuk para penjaga naga, terutama Tuan Sima, Tuan Feng Qiubai, apa sebaiknya kita ini memenggal kepala kita saja dan berlutut? Dan ternyata generasi muda, mereka sudah melewati kekuatan kita. Sepertinya hari-hari yang damai sudah berakhir. Dan untuk Tuan Fang Zhou Fan, dengan kekuatanmu yang meningkat dengan sangat drastis, ledakan kekuatan yang kau tunjukkan ini, pasti ini akan membuat Kaisar merubah rencananya untuk keluarga Luo. Dan aku yakin kami pasti akan lebih sering melihat aksimu di masa depan. Dan demi keluarga kekaisaran, kami juga hanya dapat mengikuti rencana itu, ujar Tuan Fang Qiubai di dalam hati. Ya, melihat aksi dari Zhou Fan yang memang edan, membuat Nona Yunxiang ini, Tui pun berujar, Zhou Fan, akhirnya kau datang. Hei, mendengar kalau orang yang ada di depannya, orang yang telah menyelamatkannya adalah Zhou Fan, membuat Tuan Putri ini pun hanya dapat terdiam. Dan itu juga membuat Yunxiang pun bertanya, Tuan Putri, apakah Anda baik-baik saja? Ya, ditanya oleh Yunxiang ternyata tidak membuat Tuan Putri ini pun menjawabnya. Bahkan ia pun bertanya kepada Zhou Fan, apakah kau adalah Zhou Fan yang itu? Kau sungguh tampan. Kau 10 kali lebih tampan daripada rumor yang beredar itu, ujar Tuan Putri ini yang melihat Zhou Fan yang ada tepat di depan matanya. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa, bye. Waduh, cuma sampai sini, dan sampai jumpa, bye.